Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ikhwan akhwati fillah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan sering kita kenal sebagai Syahrul Shiyam, Syahrul Sabr, Syahrul Al-Quran, dan Syahrul Jihad. Namun, bulan Ramadan juga kita kenal sebagai Syahrul Taubat. Ya, bulan Ramadan adalah bulan taubat. Sebab bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita sebagai umat muslim bertaubat kepada Allah. Setelah bulan-bulan sebelumnya kita sudah melakukan dosa yang entah disengaja ataupun tidak, maka di bulan Ramadan inilah saatnya Allah melipat gandakan pahala, memberikan taubat sebanyak-banyaknya pada manusia. Sebaik-baiknya taubat adalah yang segera, tidak menunggu dan menunda-nunda. Maka dari itu ada keutamaan kita bertaubat saat ini, yaitu yang pertama, keutamaan karena Ramadannya, dan yang kedua, keutamaan karena menyegerakan taubatnya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah memohon ampunan Tuhan. Surat Al-Imran ayat 133. Para ikhwan akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk kita segera bertaubat. Seperti halnya pada surah tersebut dan juga pada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah Tahrim ayat 4. Para ikhwan akhwati fillah, mungkin kita tidak tahu dosa kita seberapa banyaknya. Ya. Amalan apa yang sudah diterima oleh Allah, kita pun tidak akan tahu. Di sini ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim yang pertama adalah mereka yang merasa dosa-dosanya itu besar hingga putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah. Maka ia pun tidak kunjung bertaubat karena khawatir kalau tidak diterima taubatnya. Ekstrim yang kedua adalah bagi mereka yang menganggap bahwa dosa-dosanya itu mudah untuk dihapus. Merasa bahwa dosanya itu dosa yang kecil. Sehingga untuk bertaubat itu nanti aja deh, seperti itu. Sehingga berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertobat, tobatnya hanya tobat sambal, ya. Jadi sekarang tobat, besok mengulangi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk ekstrem yang pertama ada sebuah kisah para ikhwan akhwati fillah. Ya. Lihatlah bagaimana seorang pemuda yang telah membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada ahli ibadah, apakah dosa dia akan dihapuskan? Apakah ada kesempatan untuk bertaubat? Apa jawab dari ahli ibadah itu? Tidak bisa. Sehingga ahli ibadah itu menjadi orang ke-100 yang dibunuh oleh pemuda tersebut. Niat bertaubatnya tidak gentar. Kemudian si fulan ini bertanya kepada ahli ilmu dengan pertanyaan yang sama. Apa kata ahli ilmu?
Oleh sang alim ini dijawab kalau dosa-dosanya bisa diampuni dan juga memberi saran agar hijrah ke tempat atau ke daerah yang kondusif untuk bertaubat. Sehingga si fulan ini berjalanlah ke suatu tempat. Namun, di tengah perjalanan, ternyata dia meninggal. Sehingga terjadi perselisihan nih antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Orang ini akan menjadi urusan siapa? Lalu Allah menurunkan malaikat utusannya untuk menyelesaikan perselisihannya. Ukurlah jarak antara tempat dia maksiat dan juga tempatnya berhijrah. Wallahu a'lam, setelah diukur jaraknya, ternyata lebih dekat dengan tempat hijrahnya. Sehingga si fulan ini akan diurus oleh malaikat rahmat. Dari kisah ini, mari kita renungkan bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. Bahwa kesempatan kita bertemu bulan Ramadan belum tentu tahun depan kita bertemu. Kalau kita menganggap bahwa kita pasti akan ketemu Ramadan setiap tahun, itu salah besar. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka dari itu, bertaubatlah dengan sebaik-baiknya taubat para yang akhwati fillah. Perbanyak amal ibadah kita. Perbanyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa kemaksiatan semua ditutup, pengaruh-pengaruh negatif juga tidak ada. Semoga Allah selalu dalam hati kita. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.